contoh kecil aja ya. Ini karena kita live in modern, jadi apa-apa kan kita pakai WhatsApp, chatan gitu. Misalnya pasangan kita yang biasanya chat iya-nya panjang kayak I Y A A iya gitu panjang. Nah kita kan merasa kayak safe dan mereka nggak apa-apa gitu. Nah tapi pas waktu suatu ketika dia jawabnya cuma iya I Y A. Nah jadi kita ngerasa nih kenapa nih orang? Nih pasti ada apa-apa nih, pasti lagi cuek, lagi atau jangan-jangan dia ngambek, jangan-jangan dia bete gitu. Padahal dia tuh sebenarnya nggak kenapa-napa. Hey guys, welcome back again. It's me, Rivi, and I'm 17. So, ya langsung aja tanpa basa-basi, soalnya aku juga lupa mau mengintro seperti apa, dan ini tuh tiba-tiba banget ya aku milih judul topik ini karena akhir-akhir ini kadang aku merasa sesuai dengan judulnya. Apa kita beneran benci dengan orangnya atau jangan-jangan kita gak suka dengan diri kita di situasi seperti itu. Sebenarnya sering ya, kadang aku tuh ngerasa kayak ketika aku dihadapi dengan orang yang aku pikir itu nyebelin banget. Aku tuh pokoknya gak suka dengan orang itu. Aku gak suka dengan kelakuannya, aku gak suka dengan sifatnya. Cuman aku tuh sebenarnya apa ya kalau dibilang tuh peduli, kayaknya peduli gitu. Dan kadang-kadang masih suka memperhatikan. Cuman kalau misalnya ada orang itu aku nggak suka, kayak gimana ya ngejelasinnya, aku juga bingung sih. Ketika ada orang itu tuh aku nggak suka berada di posisi seperti aku tuh terintimidasi, apa sih, kayak aku tuh tertindas gitu oleh dia. Pas waktu itu aku tuh selalu mikir aku nggak suka sama dia karena dia ngebuat aku ngerasa jadi rendah. Dia ngebuat aku jadi ngerasa nggak percaya diri, dia ngebuat aku jadi ngerasa nggak suka sama diri aku gitu. Nah, tapi lama-kelamaan aku tuh mikir lagi, apa benar gara-gara dia yang membuat aku seperti itu, atau sebenarnya memang aku sendiri yang nggak bisa menghadapi orang seperti itu. Pernah nggak sih kamu ngerasain di fase kayak gitu? Kayak kamu nih dihadapin sama seseorang yang kamu tuh nggak suka sama dia. Nah, kamu nggak suka sama dianya bukan karena apa ya? Bukan karena dia jahat atau gimana, atau lebih spesifik lah dia jelek atau punya sifat yang jelek. Nah, cuman ada perilakuannya atau ada perkataannya yang membuat kamu tuh, duh, gak mau deh di deket dia. Karena kamu ngerasa ketika kamu di deket dia, kamu tuh jadi merasa rendah, merasa kayak tersingkirkan, merasa terpojokan, gak bisa ngelawan, atau kamu tuh ngerasa kayak gak percaya diri, jadi pokoknya ngelihat dia bisa ada kuasa, tapi kamu gak bisa bales omongannya dia gitu loh, maksud aku kayak gitu. Nah aku tuh pernah di posisi seperti itu, dan rasanya tuh gak enak banget, gak enak banget. Kadang aku sampai-sampai aku tuh gak suka sama diri aku. Kenapa ketika ada orang itu, aku malah jadi mau menjauh aja gitu. Kenapa aku gak bisa menghadapi? Di sini ada pertanyaan bagus buat kamu. Mungkin kamu juga ngerasain seperti ini, atau mungkin juga kamu gak pernah atau gak ngerti sama sekali. Cuman buat kamu yang pernah merasakan fase seperti ini juga, atau kondisi seperti ini aku mau ngejelasin kamu. Aku dari kemarin tuh udah kayak kenapa ya, kok bisa aku gak suka sama dia, kok bisa aku begini-begini sama dia. Dan tapi ternyata jawabannya adalah ada di diri aku sendiri. Ada di diri aku sendiri. Kenapa? Karena berarti ketika ada orang itu, aku merasa kayak terintimidasi, terpojokan, dan aku nggak bisa ngebales orang itu. Bukan ngebales secara kasar ya, tapi maksudnya ketika mereka mengatakan sesuatu, kamu tuh ngerasa terpojokan gitu. Jadi kamu nggak bisa bales dia, nggak bisa bales omongannya dia, bukan bales omongan jahat, cuman balesan, ya bales omongan dia aja gitu. Nah, terus aku merasa kayak, apa mungkin memang ada masalah dalam diri aku?
Atau mungkin aku ngelihat dia sebagai orang yang lebih tinggi daripada aku. Misalnya tinggi kekuasaan atau tinggi dari value atau apapun itulah. Nah, jadi aku ketika dia mengatakan itu, aku jadi kayak terpojokan, merasa kepercayaan diri aku tuh kurang. Nah, aku mikir lagi, berarti yang salah itu ada di diri aku. Kenapa? Karena aku nggak ngerasa percaya diri ketika berada di deket dia. Berarti bukan salahnya dia dong. Itu salah aku. Kenapa aku ngerasa kayak nggak percaya diri? Berarti aku nggak bisa menerima diri aku apa adanya ketika aku bersama orang yang value-nya tinggi atau bersama orang yang lebih tingkatnya tinggi lah gitu daripada aku. Nah, berarti salahnya ada di aku. Aku nggak bisa menerima siapa diri aku sebenarnya. Aku nggak bisa nerima diri aku apa adanya. Jadi aku merasa insecure di dekat orang seperti itu. Dan aku merasa kayak, aduh aku nggak suka deh sama orang, sama dia. Nah, padahal dia tuh nggak ada maksud buat ngejahatin kamu, nggak ada maksud buat menindas kamu, tapi kamunya sendiri yang merasa terpojokan. Nah, itu dia. Kalau misalnya kamu ada di fase seperti ini, atau kamu pernah di fase seperti itu, coba dipikir-pikir lagi. Apa itu benar karena orangnya, atau jangan-jangan itu diri kamu sendiri? Karena bukan aku doang, ada beberapa teman aku yang seperti itu juga. Mungkin mereka nggak sadar, tapi memang sebenarnya itu karena diri mereka sendiri, dari pola pikir kita sendiri. Jadi bagaimana kita memandang diri kita sendiri? Apakah kita mau menerima diri kita sendiri seadanya atau enggak? Jadi kadang ketika kamu bertemu dengan seseorang yang lebih tinggi tingkatnya daripada kamu merasa insecure, kamu merasa kamu nggak cukup selevel dengan value dia, sebenarnya itu nggak masalah gitu. Sebenarnya nggak masalah. Asalkan kamu bisa menerima diri kamu apa adanya, dan ya cukup tahu aja, sebatasnya aja. Kalau misalnya value dia segini, ya udah, mungkin kamu masih di bawahnya dia, belum di atasnya. Kan belum tentu kamu selamanya tuh ada di bawahnya gitu. Jadi menurut aku, ketika kamu berada di dekat orang yang misalnya nyebelin, memang aslinya nyebelin gitu, dan ya berada di dekat orang seperti itu, coba tanya lagi ke diri kamu, apa kamu benar-benar kesel dengan orang itu, atau kamu kesel dengan diri kamu yang karena kamu tuh nggak bisa menghadapi orang seperti itu. Atau kamu sebenarnya kesel dengan perasaan kamu sendiri karena orangnya seperti itu. Karena kebanyakan dari kita nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh nggak bisa menghandle perasaan kita sendiri ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu. Dan kita malah menyalahkan situasinya. Kita malah menyalahkan orang lain. Bukan mengatasi atau mencari solusi terhadap perasaan kita sendiri. Jadi itulah yang kemarin aku pikir-pikirin lagi, apa karena orangnya, apa karena situasinya, kondisinya. Tapi ternyata setelah aku pikirin lagi, oh iya ini tuh karena pola pikir aku sendiri. Coba kalau misalnya aku nggak mikir diri aku begini, diri aku rendah, diri aku jadi nggak percaya diri, mungkin aku nggak bakal begini. Coba aja aku bisa mengatasi kondisi seperti itu, aku cari solusinya gimana cara aku menghadapi gitu. Jadi ini um, reminder juga buat aku dan buat kamu, kalau misalnya kamu mau jadi leader, pemimpin, atau kamu suka nge-lead gitu. Ini tuh reminder kalau misalnya kamu dipertemukan orang seperti itu, dimanapun pasti ada aja orang yang nyebelin, situasi yang gak enak, kondisi yang kacau gitu. Kamu gak bisa nyalahin situasinya, orangnya, atau kondisinya. Yang bisa kamu lakuin adalah mengasah pola pikir kamu dan mencari solusi untuk menghadapi situasi itu. Gimana caranya biar perasaan kamu gak
terintimidasi, tidak terinjak-injak, dan keluar dari pikiran kalau kamu tuh gak bisa, pikiran kalau kamu tuh jadi ngedown gitu. Keluar dari pikiran seperti itu. Tapi lurus, lihat ke depan, cari solusinya. Nah itu buat reminder buat aku juga ya. Soalnya akhir-akhir ini kadang aku merasa seperti itu. Aku ngerasa kayak diinjek-injek, ngerasa kayak aduh kayaknya aku jadi gak percaya diri nih ketika dihadapi dengan situasi seperti ini, dihadapin dengan orang-orang seperti ini, aku jadi kok aku gak bisa menghadapi mereka ya. Padahal kan sebenarnya bukan mereka juga masalahnya, tapi karena perasaan kita sendiri dan pola pikir kita sendiri. Jadi solusinya adalah gimana caranya menghadapi mereka dan mengatasi perasaan kita. Nah, sebelum perasaan kita itu, ingat ya, perasaan kita itu bisa timbul karena pola pikir kita sendiri. Jadi kalau misalnya, pasti apapun itu dari pola pikir kita sendiri. Contohnya aja nih. Nani? Contoh kecil aja ya, ini karena kita live in modern, jadi apa-apa kan kita pakai WhatsApp, chatan gitu. Misalnya pasangan kita yang biasanya chat iya-nya panjang, kayak I-Y-A-A, iya gitu panjang. Nah, kita kan merasa kayak safe dan mereka nggak apa-apa gitu. Nah, tapi pas waktu suatu ketika dia jawabnya cuma iya, I-Y-A. Nah, jadi kita ngerasa, nih kenapa nih orang? Nih pasti ada apa-apa nih, pasti lagi cuek, lagi atau jangan-jangan dia ngambek, jangan-jangan dia bete gitu. Padahal dia tuh sebenarnya nggak kenapa-napa. Padahal sebenarnya nggak kenapa-napa, cuman karena jawabnya iya, pendek gitu doang aja. Nah, itu sama kayak pola pikir kita. Kalau misalnya pola pikir kita udah menjerumus ke arah yang negatif, alhasil perasaan kita bakal ngikut juga. Beda lagi kalau misalnya kamu menganggap iya itu sebagai, oh mungkin dia lagi sibuk, mungkin aku harus step back dulu dan ngasih dia waktu. Jadi kan perasaan kita rada lega gitu ya, nggak mikir yang aneh-aneh. Yang penting tuh pola pikir kita mau mengerti atau kita mau memikirkan yang enggak-enggak. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita kontrol dan ada beberapa hal yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya yang bisa kita kontrol adalah pola pikir kita sendiri, terus kita bisa mengontrol ucapan kita sendiri, dan perbuatan kita sendiri gitu. Nah, yang tidak bisa kita kontrol itu adalah perbuatan orang lain, sifat orang lain, situasi, kondisi, banyak kan yang nggak bisa kita kontrol. Jadi jangan terlalu diambil pusing apa yang kamu nggak bisa kontrol gitu. Tapi cari solusinya di diri kamu, karena itu doang yang bisa kamu kontrol. Kamu harus cari solusinya. Gimana nih cara negosiasi sama dia? Gimana nih caranya biar dia mau ikut sama aku? Gimana caranya biar aku menghadapi situasi ini dengan tenang? Nah, itu kan diasah dalam pola pikir kita sendiri. Jadi, kamu nggak bisa nyalahin situasinya, kamu nggak bisa nyalahin orangnya. Tapi yang bisa kamu salahin adalah diri kamu sendiri. Kamu harus nyalahin pola pikir kamu. Kalau misalnya ada pola pikir kamu yang enggak, kamu salahin. Bilang ke diri kamu, jangan terlalu mikirin yang enggak gitu. Oke, jadi balik lagi ya. Ini sama aja dengan halnya, apa kamu yakin membenci orangnya, atau jangan-jangan kamu gak suka dengan diri kamu ketika menghadapi situasi itu. Nah, itu sama aja dengan ada sesuatu hal yang bisa kita kontrol, diri kita, dan apa yang nggak bisa kita kontrol, orang itu. Tapi beda lagi ya, kalau misalnya memang orang itu ngejahatin kamu, memang orang itu ngomongnya nyerocos kemana-mana, nggak enak, terus kamu ngerasa kayak keganggu banget dengan orang itu, ya itu sih you can let go of that person, you can move on and you can just step away. Nah, tapi kalau misalnya
ada orang yang sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa nih, tapi kamu tuh jadi ngerasa terintimidasi, ngerasa rendah diri gitu. Jadi ngerasa down, terpojokan, terkucilkan. Nah, itu kamu harus mempertanyakan lagi nih ke diri kamu, ke pola pikir kamu. Apa sih yang harus aku lakuin ketika aku menghadapi orang seperti ini? Apa sih solusinya biar aku nggak merasa seperti ini? Jadi semuanya itu ada di pola pikir kamu. Aku jadi keinget waktu dulu. Dulu itu aku selalu nyalain orang lain. Aku selalu nyalain teman-teman aku selalu nyalain adik-adik aku, keluarga aku, atas apa yang mereka perbuat. Nah, cuman aku mikir lagi bahwa sebenarnya it's not all about them. It's all about me. It's all about how's my mind. Jadi bagaimana aku harusnya menghadapi orang seperti itu. Karena aku nggak bisa mengontrol perbuatan-perbuatan mereka atau sifat-sifat mereka. Apalagi omongan mereka ke aku. Aku nggak bisa mengontrol itu. Tapi yang bisa aku kontrol adalah pikiran dan ucapan aku sendiri. Misalkan ada teman kamu nih yang ngomong something bad about you. Teman kamu yang ngejudge kamu. Nah, kamu harus berpikir dulu tuh. Kamu berpikir dulu apakah judgement itu mau kamu ambil hati atau menjadi masukan walaupun pedih gitu. Menjadi masukan buat kamu. Nah, apa yang bisa kamu kontrol adalah reaction kamu, reaksi kamu terhadap omongan itu, terhadap judgement itu. Kalau misalnya reaksi kamu positif, otomatis orangnya jadi kayak, kenapa nih? Kayaknya ada yang salah di gua. Pasti kayak gitu kan. Kok dia bisa baik-baik aja. Tapi kalau misalnya reaksi kamu itu negatif, lu kenapa sih? Kayaknya gak suka banget sama gua, lu kenapa sih ngejudge gua gitu-gitu? Dan alhasil lawan bicara kamu tuh jadi akhirnya nih orang kepancing juga. Nah itu kalau misalnya emang ada pemikiran yang jelek ya di lawan bicara kamu. Yap, that's all for today. Jadi sebenarnya itu tiba-tiba aja kepikiran dalam otak aku karena akhir-akhir ini sebenarnya aku ada merasakan hal seperti itu. Ada hal-hal yang sebenarnya aku pengen kontrol sebenarnya itu, tapi sebenarnya itu di luar kendali aku gitu. Sebenarnya aku nggak bisa mengontrol itu, tapi aku tuh terus memaksakan dan aku terus kayak, lu jangan gini, lu jangan kayak gitu, lu harusnya begini, lu harusnya begitu. Tapi kan kita nggak bisa, tapi kita bisa mengkontrol reaksi kita terhadap itu dan kita bisa menghadapi hal seperti itu tuh bagaimana gitu. So yeah, it's a reminder for me too. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell so you won't miss a new upload. Thank you so much and goodbye!